Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan mencoba melanjutkan penjelasan dari tutorial praktikum PTI 2 yang berada di modul 2 tentang perencanaan strategi produksi. Nah, di praktikum uh, saat di praktikum kita sudah tahu data-data yang harus dibutuhkan di modul 2 ini apa aja. Yang pertama ada data produksi 2021 dan yang kedua ada data demand. Nah, data produksi 2021 ini digunakan untuk jadi data input aggregate planning, sedangkan kalau data demand digunakan untuk membuat disagregasi. Bedanya apa? Karena bedanya data produksi 2021 yang di aggregate planning ini data dari total dari 3 produk, sedangkan kalau disagregasi itu datanya uh, terbagi menjadi 3 produk dan dihitung per item, bukan digabung seperti data produksi 2021. Oke. Nah, lalu apalagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan yang kedua adalah data waktu proses. Nah, data waktu proses ini adalah data waktu proses pembuatan atau pengolahan dari masing-masing produk. Di sini ada data waktu IORAC, di sini ada transportasi setup proses, dan dari masing-masing ada part-partnya. Ini part-partnya. Jadi dari masing-masing stasiun terdiri dari 3 kegiatan dan dibagi menjadi beberapa part, yaitu 12 part. Nah, dari masing-masing waktu itu dijumlahkan dan ditotal ya. Kalian sum aja, terus kalian jumlahkan di sini. Begitu juga dengan B-table dan inner table. Selanjutnya setelah dicari tahu total dari masing-masing part, dibuat tabel rekapan data waktu yang berisi total data waktu setup dan proses dari masing-masing produk. Kalian link aja dari waktu setup, di sini udah ada linknya, total dari setup total ya, dan begitu seterusnya dari proses di table dan random table. Nah, terus dari sini kita juga mengetahui total mesin yang ada di perusahaan tersebut, tapi untuk total mesin nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu kita masuk ke rata-rata total per detik. Nah, rumus dari rata-rata total per detik ini adalah sama dengan sum dalam kurung average dealing dari total setup ketiga dari produk, setup dan proses, lalu tutup kurung enter. Maka ditemukan waktu rata-rata total detik dari waktu proses 3 produk tersebut. Lalu kalian tinggal tarik ke bawah untuk mencari ke yang bagian sisanya. Lalu ada rata-rata total waktu menit. Nah, rata-rata total waktu menit ini kalian bisa tahu dari rata-rata total waktu detik dibagi 60. Kenapa dibagi 60? Karena 60 1 menit. 60 itu 1 menit, 60 detik ya. Jadi seperti itu. Lalu ada atau station time. Station time ini diketahui dari rata-rata total waktu menit dibagi jumlah mesin. Dan itu dihitung setiap stasiunnya yang memiliki mesin-mesin yang berbeda. Nah, setelah data proses diketahui, data waktu proses diketahui, masuk ke data kapasitas perusahaan, di mana data kapasitas perusahaan ini memiliki jumlah hari kerja ya, available time per hari, per minggu, dan per bulan, yang terdiri dari pertama ada 3 shift dalam 1 hari, lalu ada dalam masing-masing shift ada 8 jam waktu bekerja, dan 1 jamnya diambil 60 menit ya, ini 60 menit, dan masing-masing shift memiliki waktu istirahat yaitu 1 jam, dan mereka bekerja selama 5 hari dalam seminggu, dan mereka pun bekerja dalam sebulan itu mereka bekerja selama 22 hari. Nah, di sini kita menghitung waktu available time-nya. Rumusnya bisa dilihat, jumlah shift dikali menit per jam dikali jam shift, lalu kurung dikurangi total waktu istirahat per shiftnya, maka ditemukan hasil available time per hari. Nah, lalu ada available time per minggu. Kalian tinggal kali aja available time per hari dengan banyaknya jumlah hari kerja dalam seminggu.
Kalau available time per bulan, jadi perkalian dari available time per hari dikali jumlah hari kerja dalam sebulan. Itu untuk uh, waktu kapasitas perusahaan. Nah sisanya ada jumlah kapasitas mesin ya, kapasitas dari mesinnya. Dari masing-masing stasiun memiliki mesin-mesin tersendiri. Nah ini kalian bisa lihat dari data given kalian. Lalu ada tabel biaya. Tabel biaya ini menyangkut biaya dari produk price, harga produk, direct labor cost atau gaji karyawan, overtime cost per jam, biaya overtime per masing-masing karyawan dalam 1 jam, subkontrak, biaya subkontrak, recorder cost, biaya kerugian, hire cost, biaya hiring, fire cost, biaya pemecatan, inventory cost, biaya inventory. Nah biaya inventory ini didapat dari 5% dikali harga produk, maka didapatkan inventory cost per unit. Dan total pekerja ini dapat dari mana? Dari total mesin, masing-masing satu mesin dipegang oleh satu orang. Maka jika total mesin ada 24, berarti jumlah pekerja ada 24. Setelah kita mengetahui data inputnya, dan ini sisa list komponen dan data perakitan ya, bisa kalian lihat ini. Lalu masuk ke aggregate planning. Nah di aggregate planning ini kita memerlukan tabel biaya dan tabel keterangan ya. Nah keterangan ini berisikan jumlah pekerja, production target, yang dimana production target ini didapatkan dari data produksi 2021 ya. Lalu lanjut ada production target per day. Production target per day ini rumusnya sama dengan rundown buka kurung production target dibagi 22 titik koma 0 tutup kurung. Lalu ada production target per bulan. Production target per bulan ini didapatkan dari production target per day per hari ya dikali banyaknya waktu bekerja dalam sebulan, yaitu 22. Lalu didapatkan hasilnya production target per bulan. Lalu di sini ada productivity per worker, berapa banyaknya barang yang bisa dihasilkan oleh satu orang pekerja. Dan di sini rumusnya adalah sama dengan rundown buka tutup production target per bulan dibagi pekerja yang tersedia titik koma 0 tutup kurung. Lalu ada productivity per hour, banyaknya produksi yang dihasilkan dalam sejam, yaitu rumusnya sama dengan rundown productivity per worker dibagi 24 itu 24 jam ya. Lalu dapat hasilnya productivity per hour. Lalu di sini ada overtime. Nah overtime ini didapatkan dari overtime hour per month dikali productivity per hour, maka hasilnya dapatkan overtime output per month. Sebelumnya overtime hour per month ini dihitung caranya 2 jam ini 2 jam ya, 2 jam dikali banyaknya shift dikali banyaknya hari dalam sebulan, itu didapatkan overtime hour per month. Kenapa 2 jam? Karena 2 jam itu maksimal waktu lembur atau waktu overtime setiap pekerja, masing-masing pekerja. Nah di sini ada available time per bulan, kalian link aja dari
data waktu yang kapasitas perusahaan sediakan, kapasitas per bulan. Nah, langsung masuk ke agregasi yang sudah dibahas di praktikum. Ada namanya mix agregasi. Mix agregasi ini adalah campuran dari strategi chase dengan leveling, dengan memadukan perhitungan overtime juga backorder ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada waktu overtime. Nah, yang pertama kalian masukin jumlah pekerjanya dulu. Dari jumlah pekerjanya, total worker kalian link aja sama 24. Nah, overtime ini kita hapus dulu ya. Kita hapus. Lalu demand forecasting, permintaan dari data produksi 2021. Kalian link aja dari sini. Lalu kalian link di sini. Setelah itu ada production. Production ini rumusnya banyaknya pekerja dikali productivity per worker, maka ditemukan hasil production yang bisa kapasitas yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Lalu di sini ada bagian inventory. Bagian inventory itu adalah stok yang sebelumnya kita pernah produksi dan sisanya, atau production on hand. Didapatkan dari sini ya. Apabila kita mempunyai production on hand, dimasukkan ke bagian inventory. Dan untuk ending inventory adalah sisa dari produksi di bulan tersebut. Bisa sisa, bisa lebih, bisa kurang. Apabila menunjukkan minus, maka itu artinya kurang. Dan rumusnya adalah sama dengan production dikurangi demand forecasting ditambah bagian inventory ditambah overtime. Karena overtime masih kosong, kita karena di sini kan kita minus ya, berarti menunjukkan kekurangan. Nah, kekurangan ini kita memerlukan, supaya permintaan bisa terpenuhi, kita memerlukan overtime. Nah, baru di sini overtime kita bisa isi. Dari mana isinya? Karena ini dihitung per bulan, overtime output per month. Nah, di sini kita bisa mengambil yang ini. Nah, kita link aja sama dengan link enter. Nah, di sini kita bisa lihat kita mempunyai sisa hasil dari produksi Januari. Kenapa kita nggak memproduksi? Kenapa kita harus memproduksi 396? Karena itu adalah ketentuan dari perusahaan. Apabila kita ingin melakukan overtime, berarti semua pekerja dalam satu bulan itu harus melakukan overtime. Tidak bisa hanya sebagian pekerja dan memproduksi hanya sebagian, seperti itu. Jadi dari hasil overtime ini kita mendapatkan hasil lebih, yaitu ending inventory yang berada di gudang sisa hasil produksi sebanyak 377. Nah, ending inventory ini akan kita letakkan di bagian inventory di bulan berikutnya sebagai produk on hand, dan begitu pun seterusnya. Terus lalu kita lihat lagi apakah di produksi Maret, apakah di produksi selanjutnya ada yang minus. Maka kalau kita lihat ada, kita lakukan overtime lagi. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, di sini kita sudah melakukan overtime berkali-kali, bahkan ada yang sampai 2 kali tapi masih minus. Nah, di sini di akhir produksi ini kita mendapatkan kerugian sebanyak 697. Nah, 697 ini di akhir produksi ini kan kita tidak bisa overtime lagi kan selama satu periode ini. Berarti kita masukkan ke sebagai data backorder atau close sale.
atau data kerugian. Cukup diabsolutkan saja nilai dari ending inventory yang minus, jadikan positif. Maka itu adalah data dari back order atau loss sales. Lalu masuk ke, setelah kita udah menemukan agregasinya, lalu masuk ke perhitungannya, perhitungan dari si biayanya. Dari total inventory cost, kalian bisa lihat rumusnya sama dengan sum total inventory dikali inventory cost unitnya. Lalu enter. Hiring cost masih belum ada, hiring cost belum ada. Regular payroll itu adalah gaji dari total semua karyawan selama satu periode ini, satu tahun, dikali regular double cost. Kalau ada overtime, dengan overtime ini yang overtime ini rumusnya count. Count itu berapa kali dalam satu tahun ini kita mengadakan jumlah overtime, berapa kali kita mengadakan overtime ya. Kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 kali. Kalau 9 kali itu dikalikan biaya overtime per hour, ini dihitung per karyawan ya, hitung per jam maksudnya, per jam, lalu dikali overtime hour per month, dikali jumlah karyawan per karyawan, maka ditemukan hasilnya total overtime seperti ini. Nah, untuk per order ini total kerugian, kita mengalami kerugian ini berada di bulan Desember. Kenapa kita mengalami kerugian? Karena kita sudah melakukan overtime tetapi masih tetap mengalami kerugian. Apabila kita sudah melakukan overtime dan masih tetap minus di bagian ending inventory-nya, maka itu akan dimasukkan ke biaya back order atau loss, dan itu menimbulkan kerugian atau kekecewaan terhadap customer. Seperti itu. Lalu kalian jumlahin aja dari semua total biayanya, total annual cost, kalian temukan total annual cost seperti itu di situ. Nah, untuk yang case strategi ini, kita awal-awal melihat dari demand forecasting. Kenapa? Karena kita ingin menyesuaikan jumlah pekerjanya untuk mengecilkan ending inventory-nya. Jadi bukan dari regular worker kita pertama ngelihat dari demand forecasting. Jadi kita menyesuaikan berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Jadi kita lihat demand forecasting-nya dulu. Kita udah masukkan demand forecasting-nya sama ya, sama kayak data yang di atas juga, kalian link aja. Nah, ini masih sama datanya. Nah, dari regular worker kita bisa lihat nih rumusnya, berapa banyak pekerja yang kita butuhkan untuk memproduksi berat di bulan Januari. Rumusnya tahun ini dari sama dengan round up, bulat yang ke atas, dalam kurung demand forecast dibagi productivity per worker, berapa banyak produk yang bisa diproduksi oleh satu pekerja, titik koma 0 tutup kurung. Maka di situ kita menemukan berapa banyak pekerja yang kita butuhkan dalam memproduksi demand forecasting. Lalu untuk production juga, nah lanjut untuk productionnya ini beda. Jadi productionnya rumusnya sama dengan total pekerja yang tadi sudah dicari dikali productivity per worker, maka di situ didapatkan berapa banyak yang bisa kita produksi. Nah, untuk selanjutnya ada bikin inventory sama kayak tadi, produk on hand yang sudah kita pegang di bulan Januari, itu banyak 20. Nah, untuk ending inventory ini rumusnya agak sedikit berbeda dari tadi, sama dengan production dikurang demand forecasting ditambah bagian inventory tanpa ada overtime ya. Jadi seperti itu.
Nah lalu masuk ke number of hire. Kenapa kita ada satu perekrutan. Jadi kita sudah lihat memerlukan tadi keperluan pekerjaan keperluan si pekerja ada 25, sedangkan kita mempunyai 24, maka kita melakukan perekrutan. Rumusnya sama dengan total pekerja di Januari dikurangi worker available, maka di situ kita menemukan jumlah yang harus kita rekrut berapa. Sama seperti halnya di Februari. Kita membutuhkan 6. Jadi kita rumuskan saja menggunakan absolut, sama dengan absolut pekerja di Februari dikurangi bulan Januari. Lalu di bulan Maret juga sama, rumusnya sama, dan seterusnya. Nah, kenapa yang di Mei menjadi turun 24? Berarti kita mau melakukan pemecatan dong. Pemecatan sebanyak 8, rumusnya juga sama. Dan begitu seterusnya. Lalu di sini masuk ke perhitungan dari si strategi chase. Untuk total inventory sama, perhitungannya sama kayak yang sebelumnya. Kita lihat. Nah, di sini ada hiring cost. Hiring cost kalian bisa lihat perhitungannya sama dengan total dari berapa banyak yang kita rekrut dikali biaya rekrutan. Sama seperti halnya firing juga sama. Total banyak yang kita pecat dikali dengan biaya. Kalian rumusnya. Gaji sama rumusnya, dan total pun bisa sama. Sama dengan yang atas, masih sama konsepnya. Itu untuk case. Sekarang masuk ke level. Jadi di level strategi, yaitu dimana itu workforce inventory ini selain mentarakan jumlah karyawannya, dia memaksakan untuk melebihkan kapasitas gudangnya. Jadi dia berusaha untuk melebihkan produk supaya tidak menimbulkan biaya overtime. Jadi dia dengan cara ini dia meminimalisir biaya overtime tanpa sama sekali tidak menggunakan biaya overtime dengan melebihkan jumlah persediaan di gudang atau persediaan produksi. Bagaimana kita cara mengetahui pekerja yang kita butuhkan ini harus sama? Jadi kita harus mencoba-cobanya bagaimana. Nah, jadi misalkan saya hapus dulu ya. Misalkan kita menggunakan pekerja yang ada 24. Nah, di sini kita bisa lihat, oh masih kurang. 24 masih kurang. Berarti kita cari lagi. Kalau 24 nggak bisa, coba 26. 26 kita tarik. 26 kita lihat apakah masih ada kekurangan, masih di bulan Maret. Terus kita coba cari lagi di strategi. Di ini cuma sebagai patokan aja ya. Kita lihat 28 apakah masih ada yang kurang di inventory-nya. Kita lihat, oh ternyata masih ada di akhir Desember. Kita lihat 29 deh. Kita coba 29. Nah, 29. Nah, di 29 ini ternyata sudah berhasil nih, sudah tidak ada yang minus, tidak ada kekurangan. Berarti kita menggunakan 29 pekerja. 29 pekerja ini dapat dari pertama yang ini masih sama dengan forecasting masih dirumuskan tadi. Nah, di sini production masih sama yang strategi ya. Dari jumlah pekerja dikali production per worker. Bagian inventory juga masih sama, PH 20. Nah, ini inventory nih. Inventory rumusnya production dikurang demand forecasting ditambah subcontracting apabila ada subcontracting, tapi di sini masih belum ada. Lalu ditambah bagian inventory
kalian tarik aja. Nah di sini udah keluar biaya ini, dari biaya inventory sampai biaya gaji karyawan yang dimana sudah kita setarakan. Jadi kurang lebih level strategi seperti itu. Nah di sini kalau kita masuk ke disagregasi, sama seperti praktikum yang kita sudah jalani, persis banget. Kita membutuhkan data produksi dengan daftar demand, ya sama data input yang ini sama ya. Oke. Di sini kita pakai perhitungan persentase. Waktu proses didapatkan dari total dari waktu proses yang ada di ini ya, data rekapan waktu proses kalian total, sama ini juga sama, yang di table juga sama, pas kalian total didapatkan waktu proses ya, total waktu proses. Nah untuk konversi ini didapatkan rumusnya waktu proses satu barang dibagi waktu proses tertinggi. Jadi misalkan kita di sini bisa lihat waktu proses tertinggi ada di node table, ya kan, yaitu 10.792. Maka kita ingin menentukan konversi di IOREC, maka waktu proses IOREC dibagi dengan waktu tertinggi, yaitu waktu yang di table. Sama juga seperti di table, waktu proses di table dibagi waktu tertinggi. Begitu juga dengan yang di table, waktu tertinggi dibagi waktu yang di table dibagi waktu tertinggi, seperti itu. Ini untuk sudah apabila sudah menemukan konversinya. Ini untuk melihat presentasi dari bulan Januari sampai Desember. Rumusnya konversi, kalian kunci aja konversinya dikali jumlah demand di bulan tersebut di tahun 2020. Nah ini juga sama kalian tarik aja. Nah ini untuk formula total, kalian jumlahkan dari setiap bulannya sampai bulan Desember. Nah masuk ke persentase yang ini, persentase. Jadi persentase ini dilihat dari total ya, total seluruh persentase dari bulan dari satu tahun ini, dari total. Jika kalian sudah mentotal ini ke samping ya, sama total per family, kalian bisa lihat totalnya dari IOREC dibagi family total dari ketiga produk, sama juga B-table, total dari B-table dibagi total family total, begitu juga sama dengan ini table. Nah ini kita sudah menemukan total presentasi dari ketiga produk. Nah masuk ke disagregasi produksi 2021. Di sini produk family-nya masukkan data produksi 2021 ya, kalian link aja, sama dengan rumus yang kita gunakan di disagregasi produksi 2021. Yang pertama untuk IOREC. Nah IOREC ini rumusnya sama dengan produk family di 2021 ya, dikali persentase dari hasil IOREC, lalu titik koma 0 tutup kurung. Terus kalian tarik aja, sama seperti di table juga sama, round up product family dikali persentase dari si di table. Begitu juga dengan ini di table, kalian tarik maka ditemukan hasilnya disagregasi produksi 2021. Seperti itu. Nah di sini kita masuk ke CPLF. Nah CPLF ini kita mencari tahunya pertama yaitu dengan mencari tahu waktu proses per menit. Dari mana kita tahunya? Jadi gini, kalian bisa lihat rumusnya. Saya praktekin coba sebentar. Terus sama dengan sum
Lalu kita lihat waktu proses untuk IO-Rack pengukuran permulaan. Nah ini setup dan proses kita masukkan jadi satu proses. Oh sorry, belum kali. Dengan sum kurung setup dan proses jadi satu, lalu tutup kurung, oh sorry nggak tutup kurung, dibagi 60, lalu dibagi 4 mesin. Kenapa dibagi 60? Karena jumlah selama 1 jam ya. Nah waktu proses aerek ini kita dapat dari caranya kita hapus dulu, sama dengan sum buka kurung setup dan proses pengukuran permulaan ya ini, lalu tutup kurung dibagi 60 yaitu menit, 1 menit itu 60 detik, lalu dibagi jumlah mesin, maka didapatkan hasil waktu proses dari aerek. Dan ini sama dilakuin ke semua ya, table juga sama, inline table juga sama, komposisi seperti itu. Dan ini untuk ST kalian ngelink aja dari ST yang station time yang udah ada di sini, kalian link aja, masukkan ke station time. Nah kita masuk ke proporsinya. Untuk mencari proporsi bisa dilihat rumusnya, kita dapat dari pembagian dari, oh ya sebelumnya kalian jumlahin dulu ya ST nya, kalian total di bawah, lalu proporsinya dari masing-masing station time dibagi total dari station time, maka didapatkan hasil proporsinya. Jadi seperti itu. Nah sebelum masuk ke sini kita cari tahu dulu kapasitas yang dibutuhkan di perusahaan tersebut, kapasitas yang dibutuhkan. Bagaimana cari tahunya? Dari sama dengan ini permintaan demand ya, demand yang ini, demand produksi, demand produksi dikali jumlah total dari station time, lalu kalian tarik aja ya. Oke, untuk perhitungan yang ini ada rumusnya, hapus dulu. Jadi kalian blok dulu 9 stasiun dari Januari sampai Desember, lalu masukin rumusnya di sini sama dengan MO buka kurung, kalian blok proporsinya dari 12 stasiun, lalu titik koma di blok yang ini juga, kapasitas yang dibutuhkan juga di blok sampai Desember. Nah di sini kalian jangan tutup kurung, tapi kalian pencet CTRL Shift Enter, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Nah jika sudah, ini bagaimana cara memunculkan merah-merah ini atau mengidentifikasi merah-merah ini. Nah jadi untuk yang merah-merah ini kalian ke conditional formatting. Nah yang merah-merah ini tujuannya untuk mencari tahu stasiun mana sih yang melebihi kapasitas yang tersedia gitu. Jadi kita bisa tahu lewat cara ini. Nah jadi setelah kalian sudah, kalian pilih conditional formatting, lalu pilih highlight cells rules,
greater than. Nah ini dia melebihi kapasitasnya berapa, kalian carinya di sini 2720 atau bulan per bulan sama dengan 2770 kalian enter. Nah di sini akan ada muncul stasiun mana yang melebihi dari kapasitas yang tersedia, seperti itu. Nah jika sudah lanjut ke bola. Nah bola ini agak sedikit berbeda, waktu prosesnya masih sama, tetapi kapasitas yang dibutuhkan itu berbeda. Kita dapatkan dari sini. Ini dari mana? Ini dari rumusnya seperti ini. Jadi ini saya ketikin aja, terus B sama seperti yang tadi, sama dengan move kita ambil dari waktu proses AREC di table dan inline table, titik koma, lalu kita mengambil si disagregasi produk 2021 yang ini. Setelah itu kita taruh shift enter. Nah maka keluarlah hasil seperti ini perhitungannya. Dan ini untuk yang garis merah ini juga sama, mencari tahu apakah sama yang seperti di atas, mencari tahu sel mana yang kelebihan dari kapasitas perusahaan, lalu kapasitas yang dibutuhkannya dicari lewat total dari perhitungan di bulan per bulan. Misalkan bulan Januari seperti ini, bulan berikutnya seperti ini. Kapasitas dia masih sama ya, sama yang di atas. Nah jadi kurang lebih RCCP seperti itu. Nah setelah kita melakukan RCCP, kita tahu bahwa perusahaan kita kekurangan kapasitas yang berada di stasiun pengelasan ya. Maka untuk agregat planet kedua atau perbaikan itu kita menggunakan subkontrak, di mana kita menjalin hubungan dengan perusahaan, dengan CV Pro untuk memproduksi bagian yang melewati stasiun pengelasan. Jadi untuk data waktu proses dihilangin aja di yang bagian pengelasannya, sama di elemen kerja juga di stasiun pengelasannya juga dihilangin, jadi total workplace cuma ada 23, dan untuk sisanya masih kita masih sama. Dan untuk proses kalian hitung lagi karena waktu pengelasannya itu udah hilang ya kan. Nah di sini ke agregasi perbaikan. Di agregasi perbaikan ini semua metode yang di MicroStrategy sama yang di CES masih sama seperti yang itu, cara hitungnya, cuma paling datanya yang berbeda, yaitu dari worker sampai nanti di level strateginya. Nah kalau misalkan kalian di table keterangan ini setelah perbaikan rumusnya masih sama yang kayak tadi, itu pasti datanya bakal auto berubah. Jadi usahain datanya kalian nge-link aja. Nah untuk level strategi ini kita fokuskan untuk subkontrak. Di sini ada yang membedakan. Bedanya di subcontracting ini, kita ada subcontracting dan rumusnya seperti ini. Subcontracting ini kita mencegah adanya loss sale atau back order ya. Jadi kerugian dari ini. Apabila kita mengalami kekurangan produksi, jalan yang kita ambil adalah menggunakan subkontrak. Di sini akan mencontohkan perhitungan rumus dari subkontrak. Jadi rumusnya menggunakan ifs. Kenapa pakai ifs? Karena logical testnya lebih dari satu. Ifs production, jumlah produksi dikurangi dengan demand atau jumlah permintaan ditambah bagian inventory. Jika itu kurang dari 0, maka, dan koma itu artinya maka ya, maka nilainya adalah
Kalau ternyata produksi tidak memenuhi dari permintaan produksi, maka dia akan melakukan subkontrak sebesar absolute production dikurangi sama demand forecasting ditambah sama bikin inventory. Nah, itu adalah nilai absolut dari subkontrak. Dan keadaan kedua, jika production dikurangin dengan demand ditambah dengan bikin inventory, itu ternyata lebih besar daripada 0, artinya perusahaan tersebut dapat memenuhi permintaan produksi dari konsumen, maka nilainya adalah 0. Nah, begini rumusnya. Tidak ada yang salah sepertinya. Nah itu hasilkan 0 deh. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu tinggal tarik. Jadi intinya seperti itu rumusnya ya. Nah, tadi yang sudah ditampilkan adalah cara atau rumus dari subkontrak sendiri. Nah, setelah subkontrak sudah diketahui berapanya, biayanya sama, subkontrak cost sum dari subkontrak dari Januari sampai Desember dikali subkontrak cost, maka itu adalah hasil dari biaya subkontrak. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah mengikuti subkontrak dan ketiga metode ini, kalian bisa lihat di punya kalian mana yang biayanya paling kecil. Nah, kalau yang di sini biaya yang paling kecil adalah di level strategi. Nah, di level strategi berarti kita menggunakan demand forecasting di level strategi untuk disagregasi 2021. Nah, kalau misalkan itu kalian tinggal link aja yang production, maksudnya production ya, maksudnya bukan demand, sorry, tapi production yang biayanya paling kecil punya kalian. Kalau di sini adanya subkontrak, jadi kita pakai yang ini untuk ditaruh di produk family. Oke. Nah, di sini kalian hitung aja, perhitungannya sama, menggunakan demand 2020 juga, konversi sampai akhirnya ditemukan disagregasi. Dan berikut juga pembuatan COF nya juga sama, cuma kita mengurangi tadi si pengelasan. Jadi kita nggak pakai pengelasan, perhitungannya sama, analisa juga sama, menggunakan conditional formatting. Apabila tidak ada yang melebihi kapasitas, berarti perencanaan perbaikannya dari strategi produksi itu berhasil. Nah, gitu mungkin cukup sekian dari tutorial modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.